A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa, babnya apa-apa yang datang fil istinja, di dalam beristinja, bersuci atau cebok, bil hijarati, dengan sebuah batu. Bab ini akan membahas bagaimana hukum beristinja menggunakan sebuah batu manakala tidak dijumpai air. Hadatsana Hannad, hadatsana Abu Muawiyah anil Amash an Ibrahim an Abdurrahman bin Yazid qala, berkata siapa Abdurrahman bin Yazid, qila dikatakan li Salman, kepada Salman Al-Farisi, atau dalam riwayat yang lain qala al-musyrikun, berkata orang-orang musyrik kepada Salman Al-Farisi. Mereka berkata dengan istihza, dengan meremehkan atau dengan menghina. Mereka berkata, qad allamakum, sungguh telah mengajari pada kalian, siapa nabiyukum, nabi kalian, kulla syai'in, pada segala sesuatu, hatta sehingga al-qira'ah, masalah cara bersuci, tentang cara bersuci dari najis. Katanya nabi kalian itu mengajari segala hal ya dalam urusan kehidupan kalian, bahkan hal sepele tentang cara bersuci, cara cebok, cara kencing dan lain-lain. Iya, betul seperti itu. Faqala, maka berkata siapa Salman, ajal, iya betul, nabi kami memang mengajari hal itu. Bahkan nahana, melarang siapa nabi pada kami, an nastaqbila, jika menghadap kami, al-qiblata, pada kiblat, bi ghaitin, dengan berak, au bibaulin, atau dengan kencing, wa an nastanji, dan beristinja kami, bersuci atau cebok, bil yamini, dengan tangan kanan. Nah, bahkan nabi kami pun melarang jika kami berak atau kencing menghadap ke kiblat, termasuk ketika bersuci menggunakan tangan kanan, kami dilarang. Atau ayyastanji, jika beristinja cebok, siapa ahaduna, salah satu kami, bi aqalla, dengan lebih sedikit, min salasati ahjar, dari 3 buah batu. Atau nabi kami juga melarang jika kami beristinja menggunakan kurang dari 3 batu. Atau an nastanji, jika beristinja kami, bersuci kami, bi roji'in, dengan sesuatu yang kotor, dengan kotoran. Atau bi azmin, dengan tulang. Itu semua larangan-larangan nabi kepada kami dalam adab-adab beristinja. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh menggunakan tangan kanan, tidak boleh kurang dari 3 buah batu jika tidak menjumpai air, atau tidak boleh menggunakan media, benda-benda yang sifatnya kotor dan najis, atau tidak boleh menggunakan tulang. Dilarangnya hal-hal demikian. Yang pertama, dilarang menghadap ke kiblat, itu sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Ini sebagai bentuk memuliakan arah kiblat, arah salat. Kemudian dilarang menggunakan tangan kanan, karena ini juga memuliakan tangan kanan, di mana tangan kanan hanya digunakan untuk hal-hal yang mulia, seperti berjabat tangan, seperti makan, memegang benda-benda yang mulia, dan lain-lain, sehingga dianjurkan menggunakan tangan kiri. Kemudian dilarang juga menggunakan kurang dari 3 buah batu. Ini jika memang tidak dijumpai air, dan batu-batu yang digunakan itu kecil-kecil ya, harus berjumlah minimal 3 sebagai pengganti air. Tapi kalau memang sudah ada dijumpai air, maka tidak perlu menggunakan batu. Nah, ini yang kemudian menjadi judul bab pada pembahasan ini, bahwa beristinja menggunakan batu itu hukumnya boleh selama memang tidak dijumpai air. Kemudian dilarang juga beristinja menggunakan kotoran, karena kotoran adalah sesuatu yang najis, sedangkan orang yang bersuci harus menggunakan sesuatu yang suci pula. Dan kemudian yang terakhir, dilarang bersuci menggunakan tulang, sebab tulang itu adalah makanannya jin, terutama jin-jin yang muslim. Dalam riwayat yang lain nanti akan dijelaskan bahwa tulang-tulang yang bersumber dari hewan yang disembelih dengan cara yang halal, itulah yang kemudian akan menjadi makanannya jin, sehingga
tidak dibolehkan untuk digunakan bersuci karena mereka nanti yang akan mengkonsumsinya. Ini sebagai adab menghargai sesama makhluknya Allah. Qala berkata siapa Abu Isa, wa fil babi dan di dalam bab, an Aisyah wa Khuzaimah dan Khuzaimah ibni Thabit wa Jabir wa Khallad ibni Sa'ib an abihi dari bapaknya Khallad yaitu Sa'ib. Qala berkata siapa Abu Isa, wa haditsu Salman dan adapun hadisnya Salman Al-Farisi fi hadzal bab di dalam ini bab iku haditsun hasan sahih, hadis yang hasan yang sahih. Wa huwa dan adapun hadis itu qaulu aktsari ahli ilmi, pendapat atau ucapan kebanyakan ahli ilmu min ashabin nabi dari para sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, waman dan orang ba'dahum setelahnya mereka sahabat yaitu para tabi'in. Ra'au berpendapat mereka annal istinja sesungguhnya istinja bersuci bil hijarati dengan sebuah batu, ini satu batu ya, yujazi mencukupi. Para sahabat dan tabi'in bahkan berpendapat bahwa beristinja bersuci cebok menggunakan satu batu saja itu sudah cukup ya. Ini dalam artian batu yang digunakan batu yang besar ukurannya sehingga seluruh arahnya atau seluruh lapisan batu, permukaan batu itu sudah bisa mensucikan. Ini berdasarkan jumlahnya ya, minimal satu tapi ukurannya besar. Wa illam yastanji dan meskipun tidak bersuci siapa orang bil ma'i dengan air. Nah, meskipun tidak menggunakan air dan memang tidak dijumpai air, itu sudah boleh menggunakan satu butir batu yang ukurannya lebih besar. Dengan catatan ini, idza anqa ketika telah membersihkan apa batu, atharul ghaid pada bekasnya berak, wal bauli dan bekasnya kencing. Pokoknya batu itu sudah bisa membersihkan bagian badan ya ketika berak atau kencing, maka itu sudah cukup. Wabihi dan dengan pendapat yaqulu berkata siapa Ats-Tsauri Sufyan Ats-Tsauri wa Ibnul Mubarak dan Ibnul Mubarak wa Syafi'i dan Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad wa Ishaq dan Ishaq. Pendapat tersebut bahkan didukung diperkuat oleh Ats-Tsauri, Ibnul Mubarak, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan Ishaq. Babu majaa, babnya apa yang datang fil istinja di dalam beristinja bil hajaro ini dengan menggunakan dua batu. Hadatsana Hanad wa Qutaibah. Qala berkata keduanya Hanad dan Qutaibah, hadatsana Waqi' an Israil an Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah. Abi Ubaidah ini adalah anak dari Abdullah. Abdullah sendiri adalah Abdullah bin Mas'ud. Qala berkata siapa Abdullah bin Mas'ud, kharaja keluar siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam li hajatihi pada hajatnya Nabi. Suatu saat Nabi keluar buang hajat. Faqala maka bersabda siapa Nabi, iltamis mencarilah engkau Abdullah li untukku salasata ahjarin pada 3 butir batu, carikan aku 3 butir batu wahai Abdullah. Qala berkata siapa Abdullah, fa ataituhu maka datang aku pada Nabi bihajaro ini dengan membawa 2 batu, warosatin dan sebuah kotoran. Ini setelah Abdullah bin Mas'ud berusaha mencari dan ternyata tidak menjumpai, hanya mendapatkan 2 butir batu dan yang ketiganya dia genapkan dengan sebuah kotoran. Ini sebagai bentuk usahanya Abdullah bin Mas'ud. Akhirnya faqada lalu mengambil siapa Nabi al-hajaro ini pada 2 batu, wa alqa dan membuang siapa Nabi ar-rosata pada kotoran. Tapi kemudian Nabi hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran. Waqala dan bersabda siapa Nabi, innaha sesungguhnya kotoran kuriksun kotor atau najis. Kotoran itu tidak bisa digunakan untuk bersuci karena dia sifatnya najis. Nah, dari hadis ini dapat ditarik kesimpulan berdasarkan bab bahwa bersuci menggunakan 2 buah batu, 2 butir batu itu hukumnya boleh. Sebagaimana fi'liyah atau perbuatannya Nabi di sini yang mengambil 2 batu. Kalau berkata siapa Abu Isa, Imam At-Tirmidzi, wa hakadha dan begini rawa meriwayatkan siapa Qais ibn Rabi' hadal haditha pada ini hadis. An Abi Ishaq an Abi Ubaidah an Abdullah nahwa hadits Israil sebagaimana hadisnya Israil di atas.
Nah, ada juga riwayat dari Qais bin Rabi yang sejajar dengan hadisnya Israil di atas. Warwa dan meriwayatkan siapa Ma'mar wa Ammar ibnu Zuraik. Ma'mar dan Ammar juga meriwayatkan an Abi Ishaq, jalur dari Abi Ishaq an Alqamah an Abdillah. Ma'mar dan Ammar berbeda dari Abi Ishaq, tidak langsung ke Abdullah, tapi ada Alqamah di antaranya. Warwa dan meriwayatkan siapa Zuhair an Abi Ishaq an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi, yaitu Al-Aswad bin Yazid an Abdillah. Nah, Zuhair juga meriwayatkan dari jalur Abi Ishaq, kemudian ada Abdurrahman bin Aswad dan bapaknya, kemudian ke Abdullah bin Mas'ud. Di sini ada perantara dua perawi antara Abi Ishaq dan bukan menggunakan jalurnya Abi Ubaidah, ya. Abi Ubaidah tadi anaknya Abdullah bin Mas'ud. Berbeda dengan riwayat di atas sebelumnya. Warwadan meriwayatkan siapa Zakaria ibnu Abi Zaidah an Abi Ishaq an Abdurrahman bin Yazid anil Aswad bin Yazid an Abdillah. Nah, di sini juga riwayat Zakaria tidak mencantumkan Abu Ubaidah, tetapi melalui jalur perawi yang lain, yaitu Abdurrahman bin Yazid, kemudian Aswad bin Yazid, lalu kemudian ke Abdullah bin Mas'ud. Tetapi wahada, dan ini haditsun hadits fihi, di dalam hadits ittirab, adanya perselisihan atau ada ketidaktepatan, ya. Ittirab itu perselisihan atau perbedaan redaksi dari beberapa perawi. Nah, ittirab sendiri kalau dalam istilah hadits itu adanya riwayat-riwayat yang antara satu perawi dan perawi yang lain saling berbeda, tetapi sama-sama kuat. Perbedaannya di sini baik perbedaan sanad ataupun perbedaan matan. Nah, berdasarkan hadis-hadis yang sudah dipaparkan di atas, ini ada perbedaan dari sisi sanadnya. Hadis yang pertama disebutkan itu menggunakan nama Abi Ubaidah, sedangkan riwayat yang kedua, ketiga, itu tidak menggunakan nama Abi Ubaidah, tetapi dari Abdurrahman, kemudian dari Aswad, kemudian ke Abdullah bin Mas'ud. Jadi ini sudah masuk dalam ittirab, adanya perbedaan riwayat. Ada yang menyebutkan Abi Ubaidah, ada yang tidak menyebutkannya sama sekali. Lanjut, hadatsana Muhammad bin Bashar Al-Abadi, hadatsana Muhammad bin Ja'far, hadatsana Syu'bah an Amr ibn Murrah. Qala, berkata siapa? Amr bin Murrah. Sa'altu, bertanya aku, Aba Ubaidah, pada Aba Ubaidah ibn Abdillah. Saya bertanya kepada Abu Ubaidah ini yang tadi, anaknya Abdullah. Al tadkuru, apakah menyebutkan engkau atau apakah ingat engkau min Abdillah, dari Abdullah bin Mas'ud, syai'an, pada sesuatu? Apakah engkau ingat riwayat yang jalurnya dari Abdullah bin Mas'ud? Kalau berkata siapa Abi Ubaidah, la, tidak, saya tidak ingat atau saya tidak mengetahui apa-apa yang itu riwayat yang bersumber dari bapak saya. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang Aba Ubaidah ini tidak meriwayatkan langsung dari bapaknya. Kalau berkata siapa Abu Isa, Imam At-Tirmidzi, sa'altu, bertanya aku, Abdullah bin Abdurrahman, pada Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Ini Imam Ad-Darimi, sahibus sunan, yang pemilik sunan Ad-Darimi. Ayyur riwayati, manakah beberapa riwayat, fi hadza, dalam ini hadits, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, asahhu, yang lebih sahih. Nah, dalam hadis ini manakah riwayatnya dari Abi Ishaq yang paling sahih? Karena tadi di atas dari Abi Ishaq, kemudian riwayat Abi Ubaidah. Yang kedua riwayat Abi Ishaq, kemudian dari Alqamah. Riwayat yang ketiga Abi Ishaq dari Abdurrahman bin Aswad. Mana ini dari ketiganya jalur yang tadi, mana yang paling sahih? Falam yaqdi, maka tidak menghukumi siapa Abdullah bin Abdurrahman fihi, di dalam riwayat, di dalam hadits, bisya'in, dengan sesuatu. Ternyata Imam Ad-Darimi tidak menjawab pertanyaanku Abu Isa. Wasaltu, dan bertanya aku, Imam At-Tirmidzi, Abu Isa, Muhammadan, pada Muhammad ini Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari, an hada, tentang ini hadis, ini jalur riwayat. Tapi falam yakudi, maka tidak menghukumi siapa Imam Bukhari Muhammad fihi, di dalam hadis, bisya'in, dengan sesuatu. Tetapi Imam Bukhari juga sama, dia tidak menanggapi apa-apa, tidak menjawab.
Bahkan wa ka'annahu, dan seakan-akan sesungguhnya Muhammad ra'a, melihat dia, berpendapat haditha Zuhair, pada hadisnya Zuhair an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, an Abdurrahman ibn al-Aswad an abihi an Abdullah bin Mas'ud, itu asbaha, lebih serupa, lebih mendekati pada derajat hadis yang sahih. Wa wada'ahu, dan meletakkan siapa Imam Bukhari hu, pada hadisnya Zuhair, fi kitabil jami, dalam kitab al-jami', yaitu al-jami' sahih Bukharinya. Nah, Imam Al-Bukhari memang tidak menanggapi, tidak menjawab mengenai perihal Abi Ubaidah yang mendengar langsung dari bapaknya Abdullah bin Mas'ud. Tetapi Imam Al-Bukhari berpandangan bahwa riwayat dari Zuhair, kemudian dari Abi Ishaq, dari Abdurrahman, kemudian dari Aswad, tanpa mencantumkan Abi Ubaidah, itu adalah riwayat yang lebih sahih, yang lebih mendekati derajat sahih. Bahkan hadis itu, bahkan riwayat itu dia cantumkan di dalam hadisnya dalam Sahih Bukhari, yang menunjukkan jalur itu sangat kuat. Jalurnya Zuhair tadi sangat kuat. Kalau berkata siapa Abu Isa At-Tirmidzi, wa sahhu syai'in, dan paling sahihnya sesuatu fi hadza, dalam ini hadis, indi, menurutku, yaitu haditsu Israil, hadisnya Israil, wa Qais, dan Qais, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, an Abi Ubaidah, dari Abi Ubaidah, an Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud. Nah, ini pendapat pribadi dari Imam At-Tirmidzi. Tetapi menurut saya yang paling sahih dari riwayat-riwayat di atas tadi adalah riwayat yang pertama, yaitu riwayat dari Israil, dari Abi Ishaq, dari Abi Ubaidah, anaknya Abdullah, dari Abdullah bin Mas'ud. Kenapa? Lianna Israil, karena sesungguhnya Israil athbatu, lebih kuat, wa ahfazu, dan lebih hafal, li hadithi Abi Ishaq, pada hadisnya Abi Ishaq, min haula'i, daripada mereka semua, ya, mereka semua murid-muridnya Abi Ishaq, yaitu Ma'mar, Ammar bin Ruzak, Zuhair, dan Zakaria. Nah, kenapa saya mengatakan riwayat dari Israil yang paling sahih? Karena Israil itu di antara murid-muridnya Abi Ishaq, dia yang paling sahih, dia yang paling kuat hadisnya. Wa tabahu, dan mengikuti pada hadisnya Israil, ala dzalika, atas demikian itu hadis siapa Qais ibn Rabi, dan bahkan hadisnya Israil pun juga diikuti, dipakai oleh Qais bin Rabi'. Ini menunjukkan kuatnya riwayat Israil, sehingga itu yang menurutku paling sahih. Jadi ini menurut Imam At-Tirmidzi, ya, jalur dari Israil lah yang paling kuat, karena beliau lebih hafal, lebih kuat pada hadisnya Abi Ishaq, gurunya. Kalau berkata siapa Abu Isa, wa sami'tu, dan mendengar aku, Aba Musa, pada Abu Musa, Muhammad ibn al-Musanna. Yaqulu, berkata siapa Muhammad ibn al-Musanna, sami'tu, mendengar aku, Abdurrahman ibn Mahdi. Yaqulu, berkata siapa Abdurrahman bin Mahdi, ma fatani, tidak menterlambatkan padaku, apa alladzi, yang fatani, terlambat, apa yang ni, padaku, tidak hilang dariku sesuatu yang hilang, min hadithi Sufyan Ats-Tsauri, dari hadisnya Sufyan Ats-Tsauri, an Abi Ishaq, dari Abi Ishaq, illa, kecuali, lima, karena apa-apa, ittakaltu, lebih mantap aku, bihi, dengan hadisnya Sufyan, ala Israil, atas Israil. Li'annahu, karena sesungguhnya Israil, karena ada dia, yakti, datang dia Israil, bihi, dengan hadis, atamma, yang lebih sempurna. Nah, untuk mendukung, memperkuat pendapatnya Imam At-Tirmidzi tadi yang mendukung tentang Israil, itu mengutip dari Muhammad bin Musanna, yang dia berkata bahwa dia mendengar dari Abdurrahman bin Mahdi. Nah, Abdurrahman bin Mahdi sendiri mengatakan, tidak hilang dariku sebagaimana hilang dariku riwayat hadis dari Sufyan Ats-Tsauri, melainkan aku merasa mantap atau yakin dengan riwayat Israil. Nah, ini riwayat dari
hadis dari Sufyan Ats-Tsauri dari Abi Ishaq itu tetap melekat di dalam diriku. Artinya masih aku hafal. Bahkan aku merasa semakin mantap, semakin lebih yakin dengan hadis dari jalurnya Israil, karena Israil ini meriwayatkan hadis yang lebih sempurna, yang lebih kuat, lebih sahih. Inilah yang kemudian memperkuat pendapatnya Imam At-Tirmidzi. Kalau berkata siapa Abu Isa wa Zuhair, dan adapun Zuhair fi Abi Ishaq, dalam riwayat Abi Ishaq, laisa tidak ada siapa Zuhair bidzalika, dengan demikian itu sempurna. Sedangkan Zuhair dalam riwayatnya Abi Ishaq itu tidak sesempurna itu, tidak sekuat itu riwayatnya. Kenapa? Li'anna sama'ahu, karena sesungguhnya mendengarnya Zuhair pada hadits minhu dari Abi Ishaq itu bi akhiratin, dengan akhir, maksudnya di akhir umurnya. Kenapa? Karena Zuhair mendengar hadis dari Abi Ishaq itu di akhir-akhir umurnya. Umurnya Zuhair sudah agak tua nih Zuhair, sedangkan tadi yang di atas itu masih muda. Israil mendengar hadis dari Abi Ishaq sehingga masih kuat. Kalau Zuhair di sini sudah tua, dia mendengar dari Abi Ishaq. Kalau berkata siapa Abu Isa Imam Tirmidzi, wa sami'tu, dan mendengar aku Ahmad pada Ahmad ibn al-Hasan. Yaqul, berkata siapa Ahmad, sami'tu mendengar aku Ahmad ibn Hanbal pada Ahmad bin Hanbal. Yaqul, berkata siapa Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, idza sami'ta, ketika telah mendengar engkau al-hadits pada hadits an Zaidah wa Zuhair dan Zuhair, fala tubali, maka jangan peduli engkau, Allah tasma'hu, bahwa tidak mendengar engkau pada hadits min ghairihima, dari selain keduanya, illa, kecuali hadits Abi Ishaq, hadisnya Abi Ishaq. Nah, pendapatnya Imam At-Tirmidzi ini semakin diperkuat lagi dengan hujjah dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, kalau engkau mendengar hadis dari Zaidah dan Zuhair, riwayat yang ketiga tadi, maka tidak peduli engkau tidak mendengarnya dari riwayat yang lain. Kalau engkau tidak mendengar riwayat yang lain, lantas hanya mendengar dari jalurnya Zaidah atau dari jalurnya Zuhair, maka tidak peduli. Kau harus yakin, mantap, bahwa itu hadis yang kuat. Nah, ini melegitimasi, meyakinkan bahwa riwayat dari Zuhair itu sangat baik. Illa, kecuali hadis Abi Ishaq, kecuali kalau itu jalur dari Abi Ishaq dari Zuhair, kemudian di dalamnya ada dari riwayat dari Abi Ishaq, maka itu tidak menjamin, itu tidak kuat menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi kalau dari Zuhair tapi dari riwayat yang lain, guru-gurunya yang lain, itu dapat diyakini, ya, dapat dijamin kekuatan kesahihannya. Ini menurut Imam Ahmad bin Hanbal. Wa Abu Ishaq, dan adapun Abu Ishaq, ismuhu, namanya dia, yaitu Amr ibnu Abdillah As-Sabi'i Al-Hamdani. Wa Abu Ubaidah, dan adapun Abu Ubaidah ibnu Abdillah ibni Mas'ud, lam yasma', tidak mendengar langsung dia, min abihi, dari bapaknya, yaitu dari Abdullah bin Mas'ud. Wala yu'raf, dan tidak diketahui ismuhu, namanya, tidak dikenali namanya Abu Ubaidah. Nah, tetapi endingnya ini di akhir jalur Imam At-Tirmidzi menjelaskan bahwa Abu Ishaq namanya Amr bin Abdillah. Kemudian ini yang paling penting, Abu Ubaidah bin Abdillah bin Mas'ud itu sebenarnya tidak mendengar riwayat hadis dari bapaknya, dan bahkan namanya tidak diketahui, sehingga riwayatnya menjadi lemah, ya, riwayatnya menjadi lemah. Tapi dalam hadis yang lain, dalam penjelasan yang lain, namanya Abu Ubaidah ini sebenarnya adalah Amir, menurut Imam Muslim. Nah, sehingga kesimpulannya di sini Imam At-Tirmidzi begitu mengunggulkan riwayat dari Abu Ubaidah langsung ke bapaknya. Tetapi aslinya atau realitanya itu, faktanya beliau tidak mendengar langsung dari bapaknya. Sehingga riwayat yang lebih sahih adalah riwayat dari yang lain, yaitu dari Zuhair, dari Alqamah tadi, jalur yang kedua dan yang ketiga. Sehingga akhir dari kesimpulan ini bahwa beristinja dengan batu boleh-boleh saja, baik satu ataupun dua, selama itu bisa
mencukupi mensucikan seluruh daerah yang digosok, diusap. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.